Selamat malam Bapak, Ibu dan anak-anak seluruh jemaat Tuhan. Kita akan memulai ibadah keluarga pada hari ini. Silakan berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 17 bait 1, 4 dan 7, Tuhan Allah hadir bagi kita. Tuhan Allah hadir pada saat ini, hai sembah sujud di sini. Diam dengan hormat, tubuh serta jiwa, tunduklah menghadap Dia. Marilah umatnya, hatimu serahkan dalam kerendahan. Raja yang mulia, biarlah hamba-Mu mengagungkan-Mu selalu. Hingga aku ini sungguh beribadat sama seperti malaikat, dan berat mendengar firman-Mu ya Tuhan, agar ku lakukan. Jadikanlah aku hamba bersahaja dalam damai dan sejahtera. Sucikanlah aku agar Kau ku pandang dalam roh dan kebenaran. Arahku padamu, wajah-Mu ku cari kini dan abadi. Jemaat Tuhan, mari berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih karena kasih sayang Tuhan selalu kami rasakan sepanjang hari ini ya Bapa. Dan terima kasih untuk kesempatan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami mengucap syukur atas segala nafas hidup, berkat yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga peribadahan kami ini akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapa, berkati peribadahan kami dari awal, pertengahan hingga akhir hanya dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Jemaat, Mazmur pujian akan kita baca secara bergantian dari Mazmur 15 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima. Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemah-Mu? Siapa yang boleh diam di dalam gunung-Mu yang kudus? Yaitu Dia yang berlaku tidak bercela, yang melakukan apa yang adil, dan yang mengatakan kebenaran dengan segenap hatinya. Yang tidak menyebarkan fitnah dengan lidahnya, yang tidak berbuat jahat terhadap temannya, dan yang tidak menimpakan cela kepada tetangganya. Yang memandang hina orang yang tersingkir, tetapi memuliakan orang yang takut akan Tuhan, yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Yang tidak meminjamkan uangnya dengan makan rimba, dan tidak menerima suap melawan orang yang tidak bersalah. Siapa yang berlaku demikian tidak akan goyah selama-lamanya. Jemaat, mari bernyanyi dari Kidung Jemaat 402 bait 1 dan baitnya yang kedua, Ku Perlukan Juru Selamat. Ku perlukan Juru Selamat, agar janganku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat.
jiwaku tenang, tekan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenteram. Ku perlukan juru selamat, karena imanku lemah. Hiburan yang menguatkan, sungguh tiada bandingnya. Maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan, bila Tuhanku membimbing, ku di malam pun tenteram. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus Tuhan untuk pemberitaan firman-Nya. Mari berdoa. Ya Tuhan, Engkau memperkenankan kami berada dalam persekutuan dengan Bapa. Engkau perkenankan kami menaikkan pujian, menyembah-Mu, berseru kepada-Mu dan mendengarkan suara-Mu melalui firman. Hati ini telah kami buka agar sabda Tuhan turun dan mengisi hidup kami. Biarlah Roh Kudus Tuhan mengarahkan pikiran dan pendengaran kami sehingga kami dapat menghayati kehadiran-Mu Tuhan. Kami bersuka cita dalam persekutuan dengan Tuhan. Kami dipenuhi dengan berkat-berkat-Mu dan terutama firman Tuhan akan menerangi hidup kami dan meneguhkan iman, harap, dan kasih kami kepadamu. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab, Kitab Keluaran pasal 33, Keluaran 33 ayat 7 sampai 14 yang menyatakan demikian. Sesudah itu Musa mengambil kemah dan membentangkannya di luar perkemahan, jauh dari perkemahan, dan menamainya kemah pertemuan. Setiap orang yang mencari Tuhan, keluarlah ia pergi ke kemah pertemuan yang di luar perkemahan. Apabila Musa keluar pergi ke kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah, dan berbicaralah Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang awan berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemahnya. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Kemudian kembalilah ia ke perkemahan. Tetapi abdinya Yosua bin Nun, seorang yang masih muda, tidaklah meninggalkan kemah itu. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, memang engkau berfirman kepadaku, suruhlah bangsa ini berangkat, tetapi engkau tidak memberitahukan kepadaku siapa yang akan kau utus bersama-sama dengan aku. Namun demikian, engkau berfirman, aku mengenal namamu dan juga engkau mendapat kasih karunia di hadapanku. Maka sekarang jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Lalu ia berfirman, aku sendiri hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat disilakan duduk.
Bapak Ibu Saudara, pada bagian pembacaan ini bangsa Israel berada dalam keadaan yang membutuhkan kepastian tentang kehadiran Tuhan di tengah perjalanan mereka setelah keluar dari Mesir. Butuh kepastian itu karena Tuhan sudah sampaikan kepada Musa, kalau kita membaca di pasal 13 ayat 2, bahwa aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu dan akan menghalau orang Kanaan, Amori, Het, dan lain-lain. Mengapa bukan Tuhan langsung yang di depan? Mengapa bukan Tuhan sendiri yang memimpin bangsa Israel ini tetapi harus mengutus malaikat? Ya, tentu hal ini dikarenakan sikap bangsa Israel itu sendiri yang tidak lagi menyembah kepada Tuhan. Perjanjian dengan Allah telah diputuskan dan Tuhan tidak lagi diam di tengah-tengah Israel. Dalam kondisi tersebut, jemaat Musa kemudian mengakui dosa orang Israel dan memohon kepada Allah untuk menghapuskan dosa mereka. Dan jika Allah tidak mau berbuat demikian, kalau kita membaca di Keluaran 32 sebelum pembacaan ini ayat 30 sampai 35, Musa katakan lebih baiklah namanya dihapuskan dari kitab Allah dan dia dihukum ganti orang Israel. Kenyataannya Tuhan menolak permintaan Musa. Orang yang berdosa harus turut memikul hukuman atas dosanya. Dan selanjutnya Tuhan beritahukan kepada bangsa Israel, disitulah dia katakan ia akan mengirim malaikat untuk membawa mereka ke Kanaan. Artinya bahwa Tuhan sendiri tidak mau lagi pergi bahkan berjalan bersama mereka. Dari ayat 7 hingga ayat 14 terdapat dua bagian yang bisa kita ketahui berangkat dari konteks bangsa Israel itu. Bagian pertama ayat 7 sampai ayat 9, Bapak Ibu, di situ kita melihat bagaimana Musa tidak pernah berhenti untuk mengambil tindakan dalam kondisi yang berat sekalipun atau berada dalam konteks murka Allah yang menyala-nyala, tetap ada tindakan yang Musa lakukan. Kita membaca bahwa Musa mendirikan kemah di luar tempat perkemahan jauh daripada orang banyak. Tindakan Musa yang mendirikan kemah menunjukkan bahwa Musa tetap membuka ruang dengan Allah. Ia mendirikan kemah pertemuan, tapi ini bukan kemah yang memang sudah ada di tengah-tengah bangsa Israel, tetapi ia mendirikan sendiri dalam rangkaian itu, membuka ruang dengan Allah. Dengan kemah pertemuan itu, Musa dapat menghadap Allah dan tiap-tiap hari meminta doa bagi Israel. Bapak Ibu Saudara, arti penting kemah itu nampaknya diketahui oleh bangsa Israel. Makanya kalau kita membaca dalam bacaan ini dikatakan ada sikap yang ditunjukkan ketika Musa pergi dan masuk ke kemah. Ayat 9 dikatakan, jika Musa pergi ke kemah maka semua orang Israel berdiri di pintu kemah mereka dan mereka mengikuti Musa dengan matanya. Lalu dituliskan juga, jika Musa telah masuk ke dalam kemah pertemuan, turunlah tiang awan dari atas gunung, lalu berdiri di depan pintu kemah. Apabila bangsa melihat tiang awan, maka sikap bangsa Israel ialah bangun dan menyembah di pintu kemah masing-masing. Itu yang dituliskan di ayat 10. Artinya bahwa ibu bapak umat Israel ini menundukkan kepala untuk berdoa bersama-sama dengan Musa kepada Allah. Ada sebutan turunlah tiang awan. Memang Bapak Ibu, tiang awan ini untuk menuntun bangsa Israel di jalan pada siang hari dan tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan. Api dan asap sering menandakan tentang kehadiran Tuhan, sehingga ketika turunlah tiang awan ada sikap yang dinyatakan oleh umat Israel di situ bersama dengan Musa menundukkan kepala untuk berdoa kepada Allah. Bagian kedua itu bisa kita lihat pada ayat 11 sampai ayat 14 tentang pembicaraan Tuhan dengan Musa. Dalam pembicaraan Tuhan dengan Musa, ada yang Musa sampaikan di ayat 12. Memang Tuhanlah yang menghendaki bangsa Israel berangkat, tetapi dia tidak menyampaikan kepada Musa siapakah yang akan menemani Musa untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel. Ya, sebagai pemimpin yang Tuhan utus,
bagi Israel, Bapak Ibu, penyampaian Musa ini tentu membuat ia sendiri menyadari betapa berdosanya bangsa yang dipimpinnya. Ia tahu persis apa yang diperbuat oleh bangsa ini kepada Allah dan betapa murkanya Allah atas sikap bangsa Israel. Bisa saja Musa sudah mulai khawatir dengan perjalanan bangsa ini ke depan apabila Tuhan tidak bersama mereka. Musa sudah mulai berpikir tentang apa yang menjadi tanggapan dari bangsa-bangsa lain, terutama bangsa Mesir terhadap Tuhan apabila Tuhan tidak meneruskan karyanya atas bangsa ini. Hal ini bisa kita lihat di Keluaran 32 ayat 12 dan kitab Bilangan 14 ayat 13 sampai ayat 19. Pastinya Ibu Bapak, kalau Musa sampaikan ini kepada Tuhan, siapakah yang akan menemani ia untuk melanjutkan perjalanan bangsa Israel? Di sini juga Musa mau mengetahui bahwa kalau perjalanan ini atas prakarsa Tuhan, maka apa jadinya jika ternyata Tuhan tidak beserta dengan mereka? Dan masih tentang pembicaraan Tuhan dengan Musa, kalau kita lihat Ibu Bapak di ayat 13 bagian B, di situ Musa juga menyampaikan bahwa ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Ia menyampaikan hal ini kepada Tuhan. Sebelum sampai pada jawaban Tuhan tentang siapa yang akan berjalan bersamanya untuk memimpin bangsa Israel, Musa memberi pertimbangan kepada Tuhan. Pertimbangan ini bukan karena Tuhan lupa. Itu yang tadi saya katakan, pertimbangannya di ayat 13 bagian B, ingatlah bahwa bangsa ini adalah umatmu. Pertimbangan ini bukan karena Tuhan lupa, tetapi di dalamnya masih tetap terkandung permohonan belas kasih Tuhan atas bangsa Israel. Pertimbangan yang disampaikan Musa sekaligus mau menunjukkan disinilah letak bedanya bangsa Israel dengan bangsa-bangsa yang lain. Letak bedanya itu ya pada kehadiran Tuhan di tengah-tengah mereka. Bahwa keterlibatan Tuhan yang utuh dalam totalitas perjalanan dan kehidupan mereka. Bapak Ibu, kalau Musa sampaikan kepada Tuhan, ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Saya pikir pertimbangan Musa kepada Allah ini juga biasanya kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa kalau ada anak yang begitu bandel, nakal dengan orang tuanya, melawan dengan orang tuanya, maka membuat orang tua itu marah, kesel. Ada penyampaian dari keluarga terdekat atau orang terdekat dengan orang tua untuk disampaikan kepada orang tua bahwa tidak usah menghukum terlalu lama, karena bagaimanapun juga dia adalah anakmu, anak yang harus dikasihi, dan banyak hal untuk melunakkan hati orang tua. Jadi Ibu Bapak, saya coba melihat pertimbangan Musa juga ke arah itu. Kalaupun dia katakan ingatlah Tuhan, bangsa ini adalah umatmu, arahnya ke situ. Bagaimanapun tegar tengkuknya bangsa ini, tapi jangan lupa dia adalah umatmu, artinya jangan ada yang lain memimpin mereka. Malaikat sekalipun harus Tuhan yang bersama dengan mereka, harus Tuhan yang pimpin mereka. Apakah pertimbangan Musa itu diterima atau tidak, itu di luar lagi urusannya Musa, tapi itu bergantung pada Tuhan. Yang jelas pertimbangan manusia pun tetap bisa diserukan kepada Tuhan. Jawaban Tuhan tertera di ayat 14. Di situ dikatakan yaitu aku, yaitu Tuhan sendiri yang hendak membimbing engkau dan memberikan ketentraman kepadamu. Di ayat 14, jawaban Tuhan di sini Ibu Bapak tentu memberi kelegaan, memberi ketenangan dan kepastian untuk melanjutkan perjalanan. Pernyataan Tuhan di ayat 14 menegaskan bahwa Tuhan mendengarkan doa Musa. Pertimbangan Musa pun mendapat tempat di hati Allah. Ketika Tuhan yang kemudian berjalan bersama dengan umat, maka di situ menyatakan pengampunan yang Allah beri dan kasih karunia Allah menjadi bagian mereka, umat Israel, dan ia kembali berjalan di depan umat. Di sini kita merenungkan tentang karya Tuhan. Ibu Bapak, ia sanggup mengubah situasi yang menegangkan menurut manusia, yang terlihat tegang, berat, kepada situasi yang ternyata merasakan kehangatan cinta kasih Allah. Ia melimpahkan kasih karunia kepada siapa saja yang mau datang berjumpa dengan dia dan mengakui dosa serta bertobat. Di sini kita juga merenungkan tentang karya penyelamatannya bagi manusia
di tengah kejatuhan, di tengah kegagalan umat untuk hidup benar di hadapannya, ternyata Dia Allah yang berkenan bagi orang-orang yang membuka ruang perjumpaan dengan Dia. Bapak Ibu Saudara, dari kisah ini apa yang bisa kita lakukan untuk perjalanan hidup beriman kita? Pertama, bagi kita untuk kita renungkan ialah Allah yang mengasihi umatnya. Karena kasih Allah lah maka bangsa Israel terluput dari murka atau penghukuman Tuhan. Kehidupan kita juga mengukir kisah tentang kasih Tuhan yang tidak berkesudahan. Ada banyak bentuk kejatuhan manusia dalam dosa. Tetapi hanya ada satu alasan untuk Allah memberikan pengampunannya dan menunjukkan kebesaran rahmat-Nya, yaitu karena kasih-Nya bagi manusia dan dunia. Bersyukur atas karya kasih-Nya yang sudah diterima di waktu lampau dan mengimani bahwa hari ini dan masa depan kita juga akan tetap berada di dalam naungan kasih Tuhan. Bagian kedua, Bapak Ibu, dari sisi Musa mengajak kita meneladani tindakan iman yang nyata melalui persekutuan yang dekat dengan Tuhan. Musa sebagai pemimpin tentu diperhadapkan dengan tugas yang tidak mudah, tanggung jawab yang berat dan sulit. Orang-orang yang dipimpin pun tidak konsisten terhadap Tuhan. Karena itu Musa perlu Tuhan. Persekutuannya dengan Tuhan menguatkan ia untuk terus melaksanakan tugas kepemimpinannya dengan baik. Realitas dalam kehidupan sehari-hari, ibu bapak hidup bersekutu dengan Tuhan memang sering terabaikan. Melalui kisah bangsa Israel ini dibawa tema persekutuan dengan Tuhan, maka persekutuan dengan Tuhan membawa kita pada seharusnya hubungan yang semakin baik dengan Tuhan dan sesama. Harus rajin bersekutulah, sebab di luar Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Menurut pemazmur di Mazmur 62 ayat 1 dikatakan, dekat Allah saja kan aku tenang, karena daripadanya lah keselamatanku. Jaminan ketenangan pada Allah, ada pada Allah ya, artinya jangan jauh-jauh lah dari Dia, tetap dekat, tetap akrab dan aktiflah dalam persekutuan dengan Dia. Dalam persekutuan yang dekat dengan Tuhan itu, serukanlah pertimbangan-pertimbangan apapun tentang masa depan dan rencana-rencana kita pada Tuhan. Jangan takut untuk berseru, jangan takut menyampaikan pertimbangan apapun dalam pandangan kita. Dia baik dan Dia akan memberikan yang terbaik kepada kita, anak-anaknya. Bagian terakhir Bapak Ibu, dalam kehidupan beriman, tetaplah teguhkan hati dan iman kita di tengah godaan dunia apapun yang menempatkan Tuhan bukan lagi yang di depan, bukan lagi yang utama, tapi nomor 2, 3 dan yang kesekian. Teguhkanlah hati iman kita di tengah godaan yang seperti itu. Perjalanan hidup orang beriman memang tidak selamanya berjalan lurus sesuai dengan apa yang kita rencanakan dan harapkan. Perjalanan di depan mungkin juga terlihat suram dan menakutkan. Tertutup akses apapun atau peluang apapun untuk banyak hal yang kita cita-citakan. Oleh karena itu, janganlah berjalan sendiri. Tuhan harus hadir dan mintalah Tuhan yang memimpin sehingga berat, sukar, suram atau apapun yang terlihat tidak mungkin di depan kita, di sana Allah sanggup ubahkan bagi kita karena kita adalah umat-Nya, kita adalah anak-anak-Nya. Amin. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita menyanyi dari Gita Bakti 214. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya memimpinku. Di tengah badai dunia menakutkan,
hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi kelihatannya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Di waktu imanku mulai goyah, dan bila jalanku hampir sesat, ku pandang Tuhanku penebus dosa. Ku teguh sebab Ia dekat. Tiap langkahku ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggi kelihatannya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Bapak Ibu Saudara, mari kita mohonkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari berdoa. Bapa di sorga, kasih-Mu senantiasa melingkupi kami dalam segala keberadaan, menyadari bahkan mengimani kehidupan yang senantiasa dilingkupi dengan kasih Allah. Biarlah kami maknai dengan melanjutkan perjalanan kehidupan ini dengan tetap mengasihi Tuhan dan sesama, menjauhkan diri dari setiap perbuatan yang jahat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Selalu ada kerinduan untuk hidup dalam persekutuan dengan Tuhan. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang mengisi hidup kami. Engkau mengenal kami umat-Mu dengan segala kelemahan, kesukaran dan persoalan hidup masing-masing. Bapa, berjalanlah bersama kami. Jangan tinggalkan kami dan tetaplah pegang tangan dan atur langkah kami, agar selalu ada di dalam dan hanya bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan, jika Engkau yang berjalan dengan kami, maka segala kelemahan, kesukaran dan persoalan hidup yang menghimpit kami saat ini tetap akan membuat kami tenang untuk melihat hari esok, tidak takut, tidak ragu untuk melangkah, karena kuasa Allah melebihi apapun untuk membawa kami keluar dari masa-masa yang sulit dan berat. Kalaupun kami berada di babak hidup yang bersukacita, berlimpah rejeki dan keberhasilan apapun di setiap karya dan bakti, di sana kami juga tidak lupa untuk terus bersekutu dengan Tuhan dan menempatkan Tuhan yang memimpin untuk langkah hidup selanjutnya. Bapa, kami mohon berkat-Mu atas setiap kerja dan usaha seluruh warga jemaat. Berilah jalan bagi jemaat dalam segala penantian mereka, menanti kesembuhan, menanti pekerjaan, menanti jawaban doa dari Tuhan, dan penantian apapun itu. Yakinkanlah umat bahwa bila Tuhan yang berjalan di depan dan bersama dengan mereka, maka Tuhan sanggup menyediakan sesuai dengan waktu dan perkenanan Tuhan. Dengan demikian, penantian apapun tetap membawa umat dalam kedewasaan iman, harap dan kasih kepadamu. Berkatilah seluruh warga jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka, dalam rumah tangga mereka, anak-anak dalam pendidikan, dalam pergaulan, dalam pertumbuhan, cucu-cucu semuanya, supaya segala sesuatunya boleh tetap berjalan dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan dan diarahkan untuk selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kami tetap memohon, berdirilah di atasnya,
dan nyatakan kuasa-Mu di tengah negara dan bangsa serta dunia ciptaan-Mu. Ya Tuhan, inilah seruan doa kami. Sempurnakanlah Bapa. Kami mau mengakhiri doa ini dalam doa Bapa kami secara bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Marilah kita mengungkapkan syukur dengan hati penuh dan tangan kita, pemberian kita ditentukan bagi kemuliaan nama-Nya. Tuhan memberkati pemberian saudara. Jemaat Tuhan, mari bernyanyi dari KJ 450 bait 1 dan baitnya yang keempat, hidup kita yang benar. Jemaat Tuhan, marilah berdiri dan menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa syukur. Mari berdoa. Kembali kami mengucap syukur ya Bapa atas segala berkat yang boleh Tuhan berikan kepada kami, khususnya pada malam hari ini. Kami bisa memberikan persembahan syukur hati kami hanya ke dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Kiranya Bapa berkati persembahan kami agar bisa berguna bagi gereja dan pelayanan kami. Terima kasih ya Bapa, inilah ungkapan syukur hati kami yang kami naikkan hanya di dalam tangan dan pengasihan-Mu saja. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat disilakan berdiri. Mari kita menyanyi dari Gita Bakti 218. Di jalanku, ku punya sebab yang dekat, dengan lembut
dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Lamanian tak ku pahami kasihnya, hingga berita salib ku dengar. Ku beriman, juru selamatku, kawan sejati pada uranku. Ku tak cemas meski berat jalanku, lembah gelap dan gunung yang terjal, karena ku tahu Tuhanku menemaniku hingga ku masuk ke negeri bakar. Jemaat Tuhan, sekarang arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu, Tuhan akan menjaga keluar masukmu, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Bapak Ibu Saudara, ibadah keluarga telah selesai. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.